Great. Good morning everyone. Ya, saya mau mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar sedikit tidak enak ya, tapi mungkin ini memang perlu dikatakan karena banyak orang Kristen hari ini suka sekali janji-janji Tuhan, ya enggak? Tapi alergi terhadap perintah Tuhan. Ayat tentang berkat langsung diaminkan, ya enggak? Ayat tentang mujizat langsung dibagikan ke WhatsApp. Ayat tentang Tuhan membuka jalan langsung diposting di media sosial. Tapi begitu membaca ayat seperti ini, pikul salibmu dan ikutlah aku, jauhilah dosa, hiduplah kudus, langsung terasa berat. Ya teman-teman, seolah-olah ayat itu bukan untuk kita. Alright, tema pada hari ini adalah love God's promises but allergic to God's commandment. Ya teman-teman, kalau kita jujur ya membaca Alkitab itu penuh dengan dua hal besar, janji Tuhan dan perintah Tuhan, ya enggak? Benar kan? Janji Tuhan itu indah, tapi perintah Tuhan itu menuntut perubahan hidup. Dan masalah banyak orang Kristen hari ini adalah apa? Adalah ini, mereka ingin janji Tuhan bekerja dalam hidup mereka, tapi tanpa mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka ingin Tuhan memberkati usaha mereka, tapi masih hidup dalam ketidakjujuran dalam usaha itu. Ya, mereka ingin Tuhan memulihkan keluarga mereka, tapi ternyata masih memelihara kebencian dan tidak mau mengampuni. Mereka ingin Tuhan menjawab doa-doa mereka, tapi tidak pernah serius meninggalkan dosa. Teman-teman yang terkasih, Yesus berkata dengan sangat jelas dan tegas ya, dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. If you love me, you have to follow my commandment. Perhatikan baik-baik. Halo, Yesus tidak berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menghafal janjiku. Enggak loh. Yesus berkata, kamu akan menuruti perintahku. Artinya apa? Ukuran kasih kepada Tuhan bukan berapa banyak ayat yang kita bisa hafal, tapi berapa banyak firman yang kita taati. Ya, mari kita jujur sedikit lagi ya. Banyak orang Kristen hari ini sangat rajin berkata begini, Tuhan pasti memberkati. Tapi mereka jarang bertanya, Tuhan, apa yang engkau perintahkan untuk saya lakukan? Mereka inginnya Tuhan melakukan bagiannya, tapi mereka tidak mau melakukan bagian mereka. Padahal dalam kerajaan Allah ada prinsip yang sangat jelas. Ketaatan mendahului berkat. Contohnya banyak dalam Alkitab ya. Abraham menerima janji besar dari Tuhan kan, tapi dia harus taat meninggalkan negerinya. Ya, Yosua juga menerima janji kemenangan, tapi bangsa Israel harus taat mengikuti perintah Tuhan. Panglima Naaman, pernah dengar cerita Panglima Naaman yang menerima janji kesembuhan, tapi dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, seorang panglima loh disuruh mandi 7 kali, nggak cukup cuma sekali, 7 kali di sungai Yordan seorang panglima loh. Artinya apa? Janji Tuhan ini hampir selalu berjalan bersama-sama ketaatan manusia. Tapi anehnya manusia modern ingin sesuatu yang berbeda. Ingin janji Tuhan tanpa pertobatan. Ingin berkat Tuhan tanpa perubahan hidup. Ingin mujizat Tuhan tanpa ketaatan kepada firman Tuhan.
Hello, teman-teman yang terkasih, kadang tanpa kita sadari kita memperlakukan Alkitab seperti menu di restoran, ya enggak? Yang enak dipilih-pilih, yang tidak enak dilewati. Ya toh, ayat tentang berkat, oh diambil. Ayat tentang kekudusan dilewati. Ayat tentang pengampunan dijauhi. Ayat tentang meninggalkan dosa dihindari. Padahal firman Tuhan bukan buffet rohani. Padahal firman Tuhan ini ya bukan sesuatu seperti menu ya, menu yang di restoran, bukan, yang bisa dipilih sesuai dengan selera kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang harus ditaati. Teman-teman, jadi closing statementnya hari ini kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita membaca Alkitab hanya untuk mencari janji Tuhan, atau kita juga siap untuk mentaati perintah Tuhan? Karena pada akhirnya yang menyenangkan hati Tuhan bukan orang yang pandai berkata amin, tapi orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dan ingat kalimat ini baik-baik ya, janji Tuhan itu indah untuk dipercaya, tapi perintah Tuhan itu harus ditaati. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur dan renungkan jawaban Anda. 1, apakah selama ini Anda lebih suka mengklaim janji-janji Tuhan daripada mentaati perintah Tuhan? 2, jika Tuhan meminta Anda berubah hari ini, bagian hidup mana yang paling sulit Anda taati? Tolong dijawab jujur. Bagi teman-teman yang di YouTube channel, silakan tulis di kolom komentar dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. God's promises comfort us, but God's commands transform us. Janji Tuhan menghibur kita, tapi perintah Tuhan mengubahkan kita. Obedience is the bridge between God's promises and our reality. Ketaatan adalah jembatan antara janji Tuhan dan kenyataan hidup kita. Itu, mari kita duduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami lebih suka mendengar janji-Mu daripada mentaati perintah-Mu. Berikan kami hati yang taat. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar banyak orang diberkati. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.